Papa mengalami sesak jantung. Oh, udah jantung. Awalnya bapakku kan waktu itu pernah jatuh terus juga kakinya sempat patah gitu ya kan. Terus kita udah bawa ke tempat patah tulang, udah dirawat gitu kan. Nah jadi di rumah sakit itu papa mengalami sesak jantung terus juga ginjalnya juga udah mulai agak nggak baik gitu, rusak. Terus darahnya kurang, kadar gulanya juga kurang gitu. Eh, Setelah di pas selidikin, ternyata sebelum kena musibah jatuh bapak udah ada yang dirasa gitu. Cuman bapak orang nggak pernah cerita gitu, nggak pernah bilang. Paling dia berobat kalau ditanya aku bawa obat, nggak apa-apa sehat gitu. Jadi pas ketahuannya pas jatuh Kepleset lagi lagi jemur-jemur itu apa? bener Benerin. kucing di atas Kucing. genteng mau jatuh, bapak tolongin. Nah dari situ jatuh gitu. Nah itu tepatnya kapan sih Kak mungkin musibahnya? Musibahnya kesini udah sebulan lebih gitu dalam perawatan kaki. Nah karena ada yang dirasa kaki, ya udah jadi rasa yang dulu itu kumat lagi gitu, yang sebelum kejadian jatuh. Meninggalnya mungkin pukul berapa Kak? Mau subuh. Jadi paginya itu kita habis johor, kita ke Jakarta ke Haji Naim yang ngurusin kaki patah tulang. Habis itu kita langsung ke RS, ke rumah sakit, dirawat gitu kan, mau ngecek tubuh gitu kan, kendala ada yang dirasa gitu. Terus juga sama istri ditemenin sampai malam, dibawa. Akhirnya ya mungkin Allah udah berkehendak lain, bapak pulang di waktu habis mau subuh. Tapi Kak mungkin emang sebelumnya udah dirawat dan keluhannya udah semakin dirasakan sakit atau Iya, gimana Kak? udah ngerasain sakit. Makanya aku putuskan untuk dirawat karena bapak udah pernah bilang dicek gitu kan. Udah aku bawa gitu kan, dirawat gitu biar supaya nginap di sana gitu. Tapi mau dirawat, nggak sampai dirawat, dari sore sampai subuh doang gitu nginepnya. Mungkin kemarin sore mungkin apa keluhan yang dirasakan almarhum? Keluhannya itu napas gitu, sesak gitu, terus sama nggak bisa makan, bapak nggak mau makan, dipaksain nggak mau, susah gitu. Itu jadinya banyak nggak banyak asupan tapi banyak pengeluaran gitu, jadi kurang darah, gulanya juga kurang. Udah disuntik gula supaya stabil naik lagi gitu. Ditanya ada sesuatu kayak ginjal yang rusak gitu, pencernaan makanan gitu, nggak bagus kata dokter. Meninggalnya berarti di rumah sakit. Di rumah sakit. Tapi Kak Bintan mungkin seperti apa sih sebagai namanya mertua juga ya Kak sosoknya almarhum? Ya. Iya, kalau mertua keluarganya Arya sih benar-benar belum pernah sih aku temuin, maksudnya keluarga yang rendah hati, karena banyak banget orang yang mungkin kaya secara dunia tapi mama papanya Arya kaya hati gitu kan. Jadi maksudnya dari pertama kali nikah juga, kamu orang mana, kenapa mau nikah sama anak saya nggak punya apa-apa loh tuh, yang baik ya gitu. Soalnya aku pikir kan kalau mertua yang lain suka marah-marah atau apa kan, aku trauma gitu kan. Ya Allah, ini benar-benar aku juga ngerasa kehilangan gitu, karena kan kayak papaku sendiri gitu, mama, karena mama juga baik banget sama aku. Mereka tuh orang tua aku udah meninggal, jadi bener-bener karena aku sayang sama Arya, jadi aku sayang sama semuanya. Nah jadi
bener-bener apa ya, aku ngerasain orang tua sendiri sedih banget gitu. Jadi ya gitu, sedih banget nganterin ke rumah sakit, nganterin pijit, apa semuanya. Bahkan kita juga baru punya niat mau nabung, mau beliin rumah buat papa mama, baru mau punya niat mau kerja dulu gitu. Ya insya Allah tadi ya tahun depan gitu ya. Tapi ya udah, karena waktu Allah kan beda ya sama waktunya manusia. Ya udah, kita kan Arya bilang aku belum bahagian papaku, belum naik haji gitu. Aku bilang jangan terus menerus menyalahi diri sendiri, dan Allah juga tahu kamu orang yang udah baik banget sama keluarga gitu. Jadi waktu Allah beda sama waktu kita gitu. Keinginan terakhir almarhum yang disampaikan mungkin apa sih yang belum tercapai dan dilaksanakan? Apa? Keinginan terakhir almarhum. Kalau keinginan bapak nggak ada, cuman ini dari hati nurani aku kan suka meminta gitu. Kalau aku pengen jangan ambil bapakku dulu sebelum aku berangkatin haji atau umroh. Cuman Allah berkehendak lain, bapak pulang duluan sebelum niat aku terlaksanakan. Itu aja yang aku sedih. Pas aku mau niat seperti itu, udah mau berangkatin bapak umroh, tapi bapak kena musibah kaki gitu. Jadi niat aku nggak tersampaikan, makanya aku suka nangis, suka sedih gitu. Seandainya waktu bisa aku ulang kembali, aku percepat waktunya kemarin, tapi bapak kena musibah dulu. Kadang-kadang kan kita juga sibuk, maksudnya sehari ini kan ada yang kayak kenapa kamu jarang jenguk atau apa gitu. Bukan jarang jenguk juga dia gitu, cuma kan sebenarnya dibilang Arya tuh dibilang jenius, tapi kayak agak bukan bodoh sih kayak gitulah. Jadi kayak nggak sengaja, maksudnya kayak sibuk kerja atau apa, tapi tetap jenguk, cuma mungkin kurang banyak. Ya ini menjadi pelajaran juga buat kita juga, kalau punya orang tua harus sering jenguk, diseringin lagi, karena kita cari harta nggak habis-habis itu benar. Cuma kalau untuk menyalahkan diri sendiri jangan, karena kan sebenarnya Arya kan kerja itu kan banting tulang untuk buatin kamar buat papanya di rumahnya. Jadi ya aku bilang makanya sama Arya, jangan kecil hati, Allah tahu kok kamu niat baik sama papa gitu kan. Dia pernah izin juga sama aku kan, boleh gak yang kalau aku bangun uang rumah buat papaku gitu. Ya kali nggak boleh gitu, ya boleh lah, usaha kita gimana, udah nanti aku yang cari uang, pokoknya yang penting papa dulu gitu. Ya dari pertama kita nikah juga aku kan mikirin mamanya harus dikasih AC atau apa rumahnya. Kalau kita ngikutin kejar duit nggak habis-habis kan gitu. Jadi ya pelajaran juga buat kita bahwa kerja itu baik, tapi kita harus lebih ngelihat ke bawah juga, maksudnya gitulah. Ya udahlah, waktunya Allah ya. Memang intensitas pertemuannya seperti apa sih Kak dengan almarhum? Kayak bapak kan selalu lebih tepatnya suka nanyain aku terus, karena akulah orang yang paling dekat sama bapak. Jadi bapak adalah orang yang paling dekat sama aku. Dari bapak buka usaha galon, depot isi ulang, aku yang nganterin. Susah senang kita bersama, aku yang nganterin galon ke rumah-rumah gitu. Naik sepeda jelek, itu waktu sebelum aku masih aku bujangan gitu. Aku susah senang sama bapak. Ini buku. Ya, mungkin turut berduka cita Ibu. Mungkin sosok Sulani seperti apa sih almarhum ini? Dia orang yang baik, penyayang, orang ibu bisa ngomong apa-apa. Ini tanyain ini aja, dia di siang malam. Ditanyain ini yang anak yang paling kecil. Dia dari kecil dia paling disayang sama bapaknya. Tanyain dia asal di mana Usni, mana. Ya, tanyain dia aja deh. Kata dia jangan sampai nyesel, seselan, mama. Nyesel kenapa mungkin maksudnya? Iya, sampai nggak ada umur maksudnya. Kalau kita udah nyenengin, udah ngebahagiain, kan kita udah kepenasaran ya. Iya. Jadi ada keinginan almarhum yang belum diturutin gak sih, yang cerita ke Ibu? Keinginan dari Arya dan Dia mah nggak minta apa-apa sih, mintanya diurusin aja gitu. Minta apa-apa. Ya,
men begitu doang, dia hanya minta Kalau diobatin. mama orangnya penyayang. Iya. Jadi mama mah mereka hebat sih keluarganya. Maksudnya mama tuh 24 jam siap buat papa gitu. Sampai kerjaan rumah nggak soalnya mama jualan juga kan. Aku udah bilang mama jangan jualan-jualan lah, udah kita makannya dari kita aja istilahnya. Kita bisa kok, tapi kan mama orangnya udah biasa mandiri, jadi nggak bisa di ngomong. Tapi kan nggak salah juga ya. Kalau mama kan nggak mau ngerepotin anak, maksudnya sedikit-sedikit biar ada pemasukan dan ngerepotin gitu. Ya orangnya sih nggak ini orangnya sih kalau punya rasa dia punya ada dirasa, dia nggak ngomong apa-apa, takut ngerepotin anak. Dia didendam aja di hati dia. Padahal mah sakitnya udah lama, man nggak dirasa. Bapak juga nggak ngerasa Iya. orangnya. Jemur baju sendiri nggak mau ditolongin apa gitu. Iya, dia hanya mandiri gitu. Pada mandiri semua. Yang ini lagi kumpul uang buat bikin rumah papanya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang selek, ya biasalah. Ya cuma ya itulah waktunya udah. Mungkin dengan ada musibah ini untuk bikin rumah dan pasang AC dan lain-lainnya mungkin Iya. akan dilaksanakan. Banyak orangnya mah pengen. Aku kan pengen buka usaha sekaligus tempat tinggal bapak, supaya bapak emang dari usaha waktu deportasi ulang bapak tuh nggak kerja. Anak-anak yang jamin kehidupan bapak, udah bapak ibadah aja gitu. Ntar anak-anak kayak saya sama kakak yang ngasih duit tiap minggunya gitu, keperluan bapak. Jadi udah bapak mah keseharian harian itu udah pulang ke masjid, sholat, ke rumah gitu. Jadi rencananya aku mau bangun rumah sama toko itu buat bapak yang duduk sambil ya iseng-iseng biar ada kegiatan. Cuman belum kesampaian, tapi bapak udah pulang duluan. Ya saya juga pengen umrohin, nggak kesampaian juga, semuanya nggak kesampaian. Tapi Udah, kalian pulang sendiri dulu. gimana, kan katanya anak kesayangan ya kan, anak paling bontot, seperti apa sih? Ya saya yang paling disayang sama bapak karena dari kecil emang saya yang paling deket. Bapak tuh deketnya sama saya gitu. Kita Sakit juga dia menanya-nanyain dia aja nih. saya mah sama bapak kayak temen, suka ngobrol curhat sama bapak. Serong deh sini. Ya ada serong. Ya. Itu gimana tadi kak, mungkin menjadi anak kesayangan di dalam aku? Iya emang bapak dulu orangnya kalau ada selalu kayak saya dulu kayak susah gitu, sering ditolongin bapak. Waktu dulu nggak punya apa-apa, kadang dikasih uang sama bapak udah ngebantu bener. Makanya waktu saya bilang kalau udah sukses, udah bapak nggak usah kerja lah, gantian gitu. Kalau aku udah sukses, bapak gantian istirahat di rumah. Itu udah terkabul, itu udah tercapai. Cuman yang nggak tercapai ya kayak berangkatin umroh, haji itu belum. Cuman baru ibu doang baru berangkat haji, umroh mah ya. Niatnya tuh pengen umrohin lagi, berangkat bareng berdua gitu dari saya. Cuman kan bapaknya udah pulang duluan, jadi nggak kesampaian. Tapi kan mungkin gimana nih menguatkan sebagai istri? Iya kayak intinya kayak tadi malam juga kan apa Aryanya nyesel gitu kan, nggak bisa bahagiain ya. Tapi kan benar juga, maksudnya kita harus waktu Allah itu beda sama waktu manusia, dan kita bilangnya uang umroh ya, intinya waktunya Allah gitu kan beda. Nah terus jadi dianya tertekan tadi malam mau tidur, tapi akunya kayak bilang ya manusia boleh punya rencana tapi Allah beda. Jadi jangan sesalin. Terus aku bilang kamu udah jadi anak yang baik karena kamu urusin keluarga, kamu udah jadi anak yang sangat baik. Dia bilang aku jahat gitu, tapi enggak, kamu baik banget gitu. Terus mama juga satu keluarga tuh mereka pada, kamu kenapa nggak gini sih, kamu nggak gini gitu. Tapi aku yang kayak ayo yuk, udah salah satu dari kita sama ipar juga, ayo jangan salah-salahan yuk, udahlah yang udah semuanya udah berbuat yang terbaik gitu. Ya udah kita
serahin sama Tuhan aja gitu semuanya gitu. Memang mungkin ada sedikit permasalahan atau gimana Pak sampai mungkin ke area ini permasalahan atau gimana? Nggak ada, biasalah kalau kayak kita sekeluarga kan, lu kenapa tadi nggak taruh di sini sih barang ya, sepele-sepele aja gitu, kayak anduk apalah ketinggalan lah, tinggalan barang atau apa, namanya orang ada yang meninggal pasti kan kita heboh gitu ya, biasanya gitu. Ya dikuatin aja teman-teman, ini juga mungkin juga jadi pelajaran buat kita semuanya bahwa mau sampai kapan kita juga cari harta, makanya kita selalu luangin waktu untuk mertua, untuk kita semua. Makanya aku selalu ingetin area, kerja boleh, tapi kalau udah maghrib istilahnya udah 10 jam, udahlah gak usah kerja terus. Walaupun kita punya banyak keinginan, tapi kan yang dibutuhin juga kan kita perlu ngejenguk mama, perlu quality time sama keluarga, perlu jadi sebenarnya sih kita cuma punya, kata siapa semua itu gak butuh uang, ya benar semua gak butuh uang, tapi kan kita udah istilahnya berlebih dan cukup maksudnya. Makanya makan juga berapa sih, 100.000, ya udah pasang AC pasti berapa. Jadi ya mama juga kan, kalau kita nggak bisa, tapi aku bilang mama intinya juga kita ambil mama juga bukan cuma uang, kita bisa ngebagian orang tua, tapi kita perhatian ya Maya, perhatian, sayang. Kalau kita PKD ke sini ya kita mampir ke mama gitu, suami istri. Nah itu aku rasa lebih dari wow untuk nyaingin orang tua, tapi juga uang juga harus juga, karena kan nggak bisa makan sayang doang, kita kan semua orang makan pakai uang juga. Jadi ke area mungkin apa sih yang bikin jadi menyalahkan diri sendiri gitu? Telat aja, telat berangkatin bapak umroh. Ya, Pengen saya kalau saya minta jangan diambil dulu kalau sebelum ke tanah suci, cuman kan Allah berkehendak lain. Tapi nanti kalau insya Allah, kalau kakakku punya kakak, kalau kakakku kan niatnya mau aku umrohin, dia juga mau ada niat umroh, jadi aku minta tolong sama kakakku sampaikan umroh bapakku, umrohin bapakku lewat abang aku gitu. Tadi sebelum bapak mau dimakamin, ibu nanya ada pesan terakhir nggak gitu, yang kan semua keluarga pada pesan terakhir. Aku pesan ke bapak, Pak aku telat, bapak udah duluan pulang, tapi nanti bapak umroh sama kakak gitu kan, sama abang aku, jadi nanti bapak umrohnya bareng ya berdua sama kakak gitu. Jadi itulah kalau udah kulakukan itu aku udah tenang gitu, aku udah tenang. Nanti makanya aku percepat abang aku untuk umrohin sama bapak, walaupun bapak nggak ada gitu. Udah itu aja. Ya udah. Mungkin ada penyesalan mungkin seperti yang tadi. Ya walaupun istri sih nyeselnya belum bisa nggak nyenengin, Yang paling nangis, belum bisa paling nggak. nangis. Ya ibu mah bisanya nangis doang. Aku paling cuma nyenengin mama. Iya. Mama udah jadi istri terbaik selama hidup. Mama udah hebat, udah bawa bapak sampai segini. Terus aku bilang sama Arya juga, aku pulang dari Amerika juga ternyata untuk nganterin bapak pulang ke rumah Allah gitu, untuk ke surga. Ya kan aku pulang ke sini kayak ada yang narik kan. Ya sampai aku ketemu Arya. Jadi semuanya tuh memang kita kadang-kadang nggak Mungkin kalau bingung dia juga nggak sih. pulang dari Amerika ya nggak ketemu aku gitu, udah jodohnya kayak gitu. Ya sama aja kayak papaku yang meninggal, sama aja rasanya. Tapi ada firasat terakhir gak sih sebelum Firasat terakhir aku cuman mimpi ini aja, Mimpilah. mimpi bapak manggil aku, sama aku pernah sempat copot gigi, udah itu doang terakhir. Jadi waktu pas sebelum bapak wafat sekitar jam 3-an tuh ada yang manggil aku gitu, ini gitu terus aku tanya keluarga aku nggak ada, cuman aku doang yang dipanggil. Enggak, dia doang yang dia panggil aja. Sampai Punya mau punya kakak ya, yang manggil dia aja. kenapa mungkin ada keinginan apa sih dari bapak yang cerita kayak gini? Ya karena anak disayang, Anak kesayangan. selalu dia dipanggil. Kalau nge-lab nih
Bapak lu ngambil manggil aja mampir usahain. Saya sering mampir kalau ini suka duduk sebentar ngopi gitu kalau saya habis kan saya suka live streaming di TikTok dari dagang tuh saya suka ngopi sama bapak itu tanya makan beliin nasi bungkus sama bapak gitu ada jadi dari dulu sih dekatnya mah